Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 November 2022. Rendahkanlah hati dan bukalah hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 22. Dan Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika suatu hari saudara ada yang mengetuk pintu rumah kita saudara, sedangkan kita duduk di sofa sambil menonton televisi, apakah pintunya bisa terbuka sendiri? Hari ini Tuhan Yesus mengetuk hati dari setiap kita. Adakah respon dari kita atas ketukan dan panggilan Tuhan Yesus? Atau kita hanya duduk diam saja? Kembali Injil hari ini menampilkan sosok seorang pendek yang berpengaruh di zaman Yesus. Dia adalah Zakius, saudara, si pemungut cukai. Dia ingin melihat siapakah Yesus itu sehingga banyak sekali yang mengikutinya. Karena badannya pendek dan terhalang oleh kerumunan orang banyak, dia tak dapat melihat Yesus. Maka berlarilah ia saudara mendahului orang-orang banyak itu lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lukas 19 ayat 4. Kita lihat saudara, kita lihat sikap Zakius. Karena keinginannya yang sangat penasaran. Dia tidak peduli penilaian orang-orang banyak tentang dirinya. Seorang pejabat mau memanjat pohon demi melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menupang di rumahmu." Lukas 19 ayat 5. Saudaraku, Zakius tak berlama-lama untuk berpikir atas panggilan dan ajakan Tuhan Yesus, saudara. Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lukas 16 ayat 6. Kita melihat sikap pribadi dari Zakius yang penuh rendah hati, tak peduli penilaian atau omongan orang banyak saat dia memanjat pohon ara itu. Dia tidak peduli lagi dengan situasi saat itu saudara. Yang ada adalah kerinduan mendalam untuk melihat lebih dekat siapa Tuhan Yesus itu. Bahkan saat Tuhan Yesus memanggil namanya, dia membuka hatinya dan mau menerima undangan Yesus untuk menumpang rumahnya. Hari ini saudaraku yang terkasih, ya, hari ini saudara, Yesus pun memanggil setiap dari nama kita masing-masing saudara, tanpa kecuali saudara. Dia mengetuk hati kita saudara. Dia mau memasuki hati kita. Adakah kita meresponi panggilan Yesus ini saudara? Adakah kita membuka hati kita saat dia mengetuk hati kita saudara? Adakah kita dengan penuh rendah hati mau menjawab panggilan Tuhan Yesus dan membuka hati kita? Kalau kita tidak meresponi panggilan Yesus dengan membuka hati kita, bagaimana Yesus bisa memasuki hati kita saudara? Bagaimana Yesus bisa melakukan karya-karyanya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita? Kalau kisah di awal orang yang duduk tak berinisiatif maju melangkah membuka pintu, bagaimana bisa tamunya akan masuk saudara? Kita semua telah mendengarkan segala ajarannya, didikannya, firman dari Tuhan Yesus. Adakah kita mendengarkannya saudara? Adakah kita menyadari akan keberadaan kita yang mana kita ini adalah orang-orang berdosa? Adakah kita menyadari dan mau bertobat? Ingat saudaraku yang terkasih, Allah kita maha tahu dari setiap kita yang hidup saudara. Sesungguhnya telah mati karena dosa kita. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup,
padahal engkau mati. Wahyu 3 ayat 1. Karena itu saudaraku yang terkasih, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3. Ini adalah peringatan Allah kepada kita saudara-saudara melalui wahyunya kepada Rasul Yohanes. Adakah kita mau menuruti dia dan bertobat saudara? Adakah kita mau mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus melalui wahyunya pada hari ini? Zakius menuruti panggilan Tuhan Yesus. Dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan mengalami kasih secara pribadi. Dan dia menyadari keberadaannya yang berdosa saudara. Atas pertobatannya dia mau bertindak dan meresponi kasih yang diberikan Yesus kepadanya. Yesus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 8. Maka kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lukas 16 ayat 9. Nah saudaraku yang terkasih, maukah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus saudara? Maukah kita merasakan kasih Yesus secara pribadi? Mari kita rendahkan hati kita saudara. Kita mau berlari mendekati Yesus. Berjumpa dengan dia saudara. Apapun rintangan yang kita hadapi untuk berjumpa dengannya, jangan putus asa saudara. Terus berjuang saudara. Kita hancurkan rintangan itu hingga kita berjumpa dengan Yesus. Bukalah hati kita saudara. Jangan kita keraskan hati kita saudara. Akui atas segala dosa kita dan minta ampun kepada Yesus. Maka keselamatan akan kita dapat. Bahkan saudara, keselamatan dalam seisi rumah kita. Janganlah hidup kita suam-suam kuku saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jika karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 16. Perwahyuan ini saudara sangat keras sekali bagi kita saudara. Kita akan dimuntahkan dari mulutnya saudara. Kita ingin bertobat saudara. Kita harus bertobat. Tapi kita tak mau melangkah berputar 180 derajat. Ini realitas saudara. Justru kita masuk lebih dalam lagi ke kubangan dosa kita saudara. Karena nyaman saudara. Kita ingin bertobat. Tapi kita dihalangi oleh kedangingan kita saudara. Tetapi tetap berusaha berjuang saudara. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama aku. Wahyu 3 ayat 20. Bukakanlah pintu saudara. Bukakanlah hati kita untuk dia, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Penyelamat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 22. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.